Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Para jemaah salat subuh yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi ini kita akan bahas al-iltizamu bisyari'ati. Al-iltizamu bisyari'ati, komitmen dengan syariah. Komitmen dengan syariah. Iltizam, komitmen. Syariah itu luas ya. Yang pertama adalah al-aqidatus salimati. Al-aqidatus salimatu, akidah yang lurus ya. Akidah yang lurus ya. Yang kedua as-sahihatul al-ibadatus sahihatu. Al-ibadatus sahihatu, ibadah yang sahih. Yang ketiga al-akhlaqul hamidah atau al-akhlaqul karimah, boleh. Akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Yang keempat ad-da'watu wal jihad, dakwah dan jihad. Dan yang kelima as-sumulu wat tawazun. Sumul itu artinya integral ya, dan tawazun ya, seimbang. Jamaah salat subuh muliakan Allah Subhanahu wa taala. Iltizam itu atau komitmen itu datangnya dari hati kita ya, dari keyakinan, dari lubuk hati datangnya ya, bukan dari mulut, tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ya, al-aqidatus salimah ya, akidah yang lurus. Kita tidak menyekutukan Allah. Bahkan kita berusaha tidak riya, tidak ujub, tidak melakukan syirik kecil ya, apalagi syirik besar kan gitu kan. Juga tidak melakukan nifak ya, tidak melakukan nifak, apalagi nifaknya nifak i'tiqadi. Kalau nifak i'tiqadi kan jatuhnya ke syirik ke kafir ya. Kalau nifak i'tiqadi sepakat semua ulama itu bukan muslim. Kalau nifak i'tiqadi, syirik besar juga seluruh ulama sepakat itu pelakunya murtad ya, kalau dia mengaku muslim. Tapi kalau syirik kecil ya, bukan nifak i'tiqadi, itu dosa. Cuma dosanya besar. Bukan dosa kecil ya, dosanya dosa besar. Nah, kita harus terhindar dari itu. Ya. Kita harus terhindar dari itu. Syirik, jangankan syirik besar, syirik kecil aja
Itu para sahabat paling dikhawatirkan oleh Rasulullah. Apalagi kita ya. Kita sudah di zaman, kalau orang bilang zaman fitnah, memang fitnah itu dari dulu sudah ada fitnah-fitnah dari zaman Nabi Adam ya. Zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim, zaman seluruh zaman itu ada fitnah-fitnah. Cuma kebetulan kita hidup di akhir zaman karena nabinya nabi akhir zaman. Cuma suka kita ngeluh, kita ini sudah akhir zaman. Semua fitnah itu terjadi di mana-mana. Dan manusia itu kalau tidak muslim ya kafir. Sejak Nabi Adam sama. Zaman Nabi Nuh juga sama. Zaman Nabi Ibrahim juga sama. Zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa. Nah, kebetulan lagi kita hidup ini ditakdirkan Allah di akhir zaman. Jadi yang namanya kafir, cuma bedanya ya kalau orang kafir itu punya wali. Orang beriman juga punya wali, tapi kalau orang munafik itu tidak punya wali. Beda ya. Kalau orang kafir itu punya wali. Orang mukmin juga punya wali. Orang munafik tidak punya wali, Ya, beda ya. Orang kafir itu sekali lagi punya wali. Wali itu kan seperti kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Auliya itu artinya itu jamak ya dari waliyun, artinya bisa pemimpin, bisa teman setia, bisa pelindung, ya, bisa penolong. Nah, orang mukmin itu dengan orang mukmin lain saling tolong menolong, saling melindungi, ya, punya pemimpin dan seterusnya kan gitu. Orang kafir juga sama, punya wali juga. Nah, beda dengan orang munafik. Orang munafik tidak punya wali. Ya. Orang munafik itu ba'duhum mim ba'din, ya. Tapi walaupun karakternya sama. Dari kapan? Dari sejak dulu. Ya sama, karakternya itu ngajak kepada maksiat, orang munafik itu. Ngajaknya kepada berbuat maksiat. Kalau orang beriman kan ngajak berbuat baik, kan dibalik ya. Melarang berbuat, kalau orang munafik melarang berbuat kebaikan, terbalik. Kalau orang mukmin, orang beriman melarang berbuat maksiat. Ya, itu aja beda. Salah satu perbedaannya itu. Yang beda lagi tadi kan kalau orang munafik tidak punya wali. Kenapa tidak punya wali? Karena orang munafik itu kalau ketemu orang beriman paling beriman. Tapi kalau ketemu orang kafir paling kafir juga gitu. Ya, kalau lihat Quran itu surat Al-Baqarah ayat 14 kan, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Beda itu orang munafik ya. Kalau orang munafik itu tidak punya wali. Jadi mana dia menguntungkan, dan memang orang munafik itu cenderung ya kepentingan duniawi. Hanya kepentingan dunia. Makanya kalau jadi ulama jangan jadi ulama yang nifak ya. Munafik summa nauzubillahi min dalik. Jadi guru juga sama, jadi semua juga jadi apa saja lah, tidak boleh lah gitu ya. Jadi orang munafik jadi pemimpin juga orang munafik enggak boleh. Ya. Nah, kembali tadi kepada akidah yang lurus tadi ya. Akidah yang lurus itu bersih dari syirik besar, syirik kecil, bersih dari nifak, termasuk apalagi nifak i'tiqadi ya. Nifak biasa juga, nifak amali juga tidak boleh lah. Diusahakan ya kita menjadi orang yang baik. Saya katakan tadi, sekelas sahabat saja orang-orang yang disebut salafus soleh itu Rasulullah mengingatkan agar jangan terjadi syirik kecil. Sampai Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat yang soleh-soleh itu ya, dibandingkan kita mau jauh, janganlah kita mengatakan kita lebih baik daripada mereka. Tidaklah, mereka lebih baik daripada kita ya. Kenapa? Karena Allah sudah ridho kepada mereka. Allah masukkan ke dalam surga. Itu ya kan yakin kita ya. Surat apa? Surat At-Taubah ayat 100 itu ya. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa adalahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha dzalikal fawzul adzim.
Ya kalau mereka sudah jelas ya. Kalau mereka ini orang-orang yang sudah dijamin ya oleh Allah ya, karena dengan keriduan Allah ya. Allah ridho. Dengan ridhonya Allah mereka dimasukkan ke dalam surga. Bahkan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, generasi berikutnya maksudnya. Tabi'in terus termasuk kita, termasuk sampai yang akan datang, sepanjang mencontoh Muhajirin Ansar dengan benar, Allah ridho, Allah akan masukkan ke surga. Tapi kenapa Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat tadi yang soleh-soleh itu tetap jangan syirik kecil gitu? Hadisnya begini, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgar. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan untuk kalian, ya, bayangkan ya, yang paling aku takutkan untuk kalian ini kepada para sahabat gitu. Di depan Rasulullah nih para sahabat nih, yang paling aku takutkan untuk kalian, hei para sahabat, apalagi kita gitu maksudnya, berlaku untuk kita. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgar, yaitu syirik kecil. Syirik kecil itu riya ya. Karena semua orang punya potensi untuk riya. Janganlah kita mengatakan saya memustahil karena ustaz mustahil riya. Hati-hati ya. Justru kita semakin banyak belajar, semakin banyak ngeri juga lah gitu ya, khawatir jatuh kepada syirik kecil ya. Syirik kecil itu maaf ya, saya menghafal Quran umumnya maaf ya, supaya dipuji-puji, wah hebat hafalannya, niatnya karena itu jatuhnya ke syirik kecil. Saya infak banyak supaya dipuji-puji orang, itu jatuhnya ke syirik kecil. Tapi jangan begini, tidak menghafal Quran, tidak juga infak karena takut syirik. Wah itu salah, itu salah. Tidak mau sholat sunat takut riya gitu ya, itu salah gitu. Nggak mau pakai jilbab takut riya, wah salah itu ya. Itu satu kesalahan besar ya. Justru kita bagaimana cara menghindar jangan sampai jatuh kepada riya. Nah, supaya jangan jatuh kepada riya, kita harus merasa diawasi oleh Allah. Salah satu caranya adalah merasa diawasi oleh Allah. Dan Allah itu bukan hanya melihat ucapan kita, bukan hanya melihat perbuatan kita, tapi Allah melihat bisikan hati kita. Dan riya itu terkait dengan bisikan hati. Ya, kita sama-sama buka Quran surat surat 50 ya. Ayat 16 ya. Surat 60 ayat surat 60. Surat apa namanya? Maaf, surat 11 ya. Surat Hud 11 ya. Surat 11 ya. Ayat 16 ya. Surat Hud ya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Surat Qaf ya, surat 50 betul ya. Surat Qaf, surat 50. Terima kasih, Dek. Terima kasih. Surat Qaf, surat 50 ya. Surat 50 ayat 16 ya. Terima kasih banyak. Bangga terjemahnya dibaca. Ustaz Ahmad, bangga silahkan. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang disisikan oleh hatinya, dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, dan kami telah menciptakan manusia. Jadi kita ini memang diciptakan oleh Allah. Yang namanya yang menciptakan pasti tahu yang diciptakannya. Mendetil tahunya ya. Kalau yang menciptakan sesuatu pasti tahunya mendetil. Manusia saja yang bukan menciptakan, mereka ya salah yang dari barang yang sudah ada.
direkayasa, ya. Kita sebutnya menciptakan, padahal bukan menciptakan. Kalau makhluk itu bukan menciptakan, karena membuat dari yang sudah ada. Tapi kalau Allah itu menciptakan itu dari tidak ada kepada yang jadi ada. Allah Maha tahu. Bahkan saking taunya, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami mengetahui tentang bisikan hatinya. Nah, supaya kita terhindar dari riya itu, kita yakin benar Allah mengetahui bisikan hati kita. Ya Allah, Engkau Maha tahu, bukan hanya tahu terhadap ucapan, bukan hanya tahu terhadap perbuatan, tapi Maha tahu terhadap bisikan hati. Kita sesama teman aja tidak tahu bisikan hatinya, dengan istri aja tidak tahu bisikan hatinya, dengan anak juga tidak tahu bisikan hatinya. Sekelas Rasul saja kalau bukan wahyu, ya, sekelas Rasul kalau bukan wahyu tidak tahu bisikan hati yang lain. Contohnya, ya, orang seperti Abdullah bin Ubay bin Salul gitu, masuk Islam. Kalau seandainya tahu Rasulullah bisikan hatinya, pasti Rasulullah menyampaikan dari awal, ente ini orang munafik, percuma syahadat, gitu kan. Kalau tahu, justru tahunya itu setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan perilakunya, gitu, itu dilihat, itu turun wahyu menyampaikan kepada Rasulullah bahwa yang bersangkutan orang munafik, kan begitu. Makanya kita tidak boleh juga berburuk sangka dengan orang, ya. Kalau orang banyak menghafal, oh pasti riya, oh nggak boleh itu. Kalau banyak infaknya pasti riya, janganlah. Saya tidak mau pakai baju yang bagus-bagus kalau ke masjid, takut riya. Akhirnya pakai baju yang rombeng-rombeng, nggak boleh itu. Disuruhnya juga pakai baju bagus. Kan kata Quran, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah baju yang bagus, ya, jika Anda inda kulli masjid, itu inda kulli sholatin, setiap mau sholat harus pakai baju bagus, disuruh itu rapi, gitu kan. Yang penting Ustaz nutup aurat aja, ya itu kan tidak sempurna. Kalau hanya nutup aurat, pakai kaos singlet juga sah, ya, pakai celana sampai lutut juga sah. Bahkan kalau Abu Hanifah itu, maaf ya, di atas lutut juga masih sah, gitu. Karena kalau Abu Hanifah itu yang dikatakan aurat itu adalah bukan lututnya, itu Imam Syafi'i sampai lutut itu, ya. Tapi kita tidak bicara masalah perbedaan mazhab, ya. Kita kembali kepada masalah riya, ya. Jadi riya itu memang harus dihindari, ya. Dan jangan merasa kita bersih dari riya. Makanya kita selalu memperbaharui niat. Niat itu dari awal harus diluruskan, ya, semata-mata dalam rangka mencari ridho Allah. Jangan jatuh kepada syirik kecil, apalagi syirik besar, gitu. Kalau syirik besar sekali lagi pelakunya murtad. Kalau syirik kecil masih muslim, cuma dosanya besar. Syiriknya kecil tapi dosanya besar. Jadi kalau orang riya, ya maaf ya, tapi kalau riyanya permanen, ya itu nifaq i'tiqadi. Kalau permanen, ya. Kalau kita kan kadang-kadang ada gitu, ada ser gitu kan. Makanya pada saat ada ser itu, ya kita istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Istighfar. Insyaallah Allah akan hapus. Ya. Tapi kalau kita kembangkan, biarkan saja gitu, nah itu jatuh ke riya. Hati-hati. Jadi kalau permanen riyanya itu ciri orang nifaq i'tiqadi. Ya, kalau permanen, kalau orang beriman itu kan kadang-kadang muncul, ya. Oleh karena itu kita hindari itu. Itu salimatul akidah, ya, akidah yang lurus, ya. Akidah yang lurus juga punya keyakinan terhadap arkanul iman yang 6 itu, yakin tidak satu pun yang salah. Ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah walaupun kita tidak pernah ketemu.
Kata Rasulullah dalam salah satu hadisnya. Jadi jika di majlis-majlis seperti ini ya, malaikat turun. Kita tidak pernah melihat, tapi kita yakini aja lah. Malaikat turun. Kita tidak melihat, tapi kita yakini ya. Karena ciri orang yang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu beriman kepada yang gaib. Tapi seperti tadi salat sunat sebelum subuh 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Kita tidak pernah melihat pahalanya, tapi yakini aja. Tapi jangan begini, wah alhamdulillah kemarin kan sudah dapat dunia dan isinya, ngapain sholat lagi. Sama dengan begini ya, kalau sholat di Masjidil Haram berapa kali daripada sholat di masjid biasa? Hah? Berapa? 100.000 kali. Bayangkan. Lantas pulang dari sana itu karena sudah 40 hari umpamanya tinggal di sana gitu. Pulang ke sini libur sholat karena sudah dapatnya banyak gitu. Bukan begitu. Justru pulangnya itu semakin rajin. Menunjukkan mabrurnya itu justru semakin rajin. Semakin disiplin gitu. Ya. Bukan ngitung-ngitung tadi, dihitung-hitung udah dapat banyak gitu. Hati-hati itu ya. Jadi kembali tadi kepada masalah riya itu memang harus terus iman kepada kitab-kitab Allah ya. Seluruh kitab itu tidak ada yang tidak benar ya. Taurat, Injil, Zabur dan seterusnya ya. Itu semuanya benar. Bahkan suhuf-suhuf yang diberikan kepada nabi-nabi yang lain, karena kitab yang disebutkan itu cuma 4, padahal kan jumlah nabi ada 120.000, jumlah rasul 313 itu menerima wahyu, semua menerima wahyu, bayangkan. Tapi tidak disebutkan, ya tidak usah disebutkan. Sama dengan nabi dan rasul itu jumlahnya 25, itu namanya yang 25, padahal jumlahnya 120.000. Yang lain tidak usah, kalau namanya yang tidak disebutkan tidak usah disebutkan oleh kita. Umpamanya Siddhartha Gautama itu nabi bukan? Ya mungkin saja nabi, cuma kita jangan bilang pasti nabi. Jangan kita mengatakan pasti nabi, mungkin nabi gitu. Ya. Jadi memang nabi itu Allah turunkan itu luar biasa 120.000, bayangkan ya. Rasul aja 313. Padahal kitab cuma yang dikasih tahu itu cuma 4 kitab kan gitu. Zabur, Taurat, Injil, Quran. Yang lain disebut suhuf aja, suhuf Nabi Ibrahim dan seterusnya. Iman kepada rasul-rasul tadi, iman juga kepada hari kiamat. Kiamat itu pasti terjadi. Sama dengan terjadinya kematian. Ada orang yang bisa menghindar dari kiamat, nggak bakal bisa nanti kalau sudah waktunya. Cuma jangan suka meramal ya. 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, itu tukang bohong itu. Kalau tanda-tandanya dari dulu juga sudah banyak tanda-tandanya mah. Ya, cuma jangan meramal ya, sekian tahun lagi, nggak boleh itu. Yang disebutkan itu cuma hari Jumat jatuhnya kan gitu. Dan kiamat itu bagtatan. Seketika, hati-hati. Kapan? Wallahu alam. Cuma kita yakini aja terjadi kiamat. Cuma kalau saya baca ya dalam salah satu hadis ya, masa ini kan terbagi 5. Masa terbagi 5. Pertama masa kenabian, berujung Nabi Muhammad, mustahil ada lagi Nabi, itu selesai, itu masa kenabian. Maksudnya sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad selesai kenabian itu masa pertama. Masa kedua khilafah manhaj nubuwah, itu sudah tidak ada. Yang ketiga malikan adon, hampir nggak ada. Dan yang keempat malikan Jabarian. Nah sekarang yang terjadi malikan Jabarian. Nanti akan kembali lagi khilafah manhaj nubuwah. Itu hadis itu. Wallahu alam, kapan? Wallahu alam. Makanya kiamatnya ya bukan kiamat. Yang jelas mah jangan mikirin kiamat lah. Yang jelas kematian menunggu kita. Saya malahan maaf ya kalau ketua DKM tidak ngasih tahu dan bacanya juga telat bahwa Ustadz Iman itu sudah wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma gfir, Allahumma yarham.
Saya juga lagi sakit waktu itu, jadi nggak baca-baca rupanya. Pas baca kaget itu, ya Allah, umur ya. Nah kalau kematian itu pasti itu. Kiamat juga pasti. Coba kiamat jangan ditunggu-tunggu kiamat ya. Ya. Jangan ditunggu-tunggu, jangan nunggu kiamat lah. Yang jelas kita kematian itu pasti terjadi. Akhirat itu pasti ada. Kalau siksa kubur ada nggak? Ada lah. Pahala kubur ada. Maka jangan bilang begini. Kalau bagi orang beriman ya, kuburan itu tidak sempit. Kadang-kadang ngomong begini, aduh, walaupun kaya, walaupun apapun hebatnya dulu, walaupun orang soleh, kalau udah mati mah cuma di tempat yang sangat sempit. Padahal sempit dan tidak sempit tergantung amal saat hidup. Bagi orang yang beriman yang soleh, banyak dia beramal soleh, justru kuburannya luas, lebih luas daripada rumahnya, jauh, lebih indah, lebih nikmat. Kenapa? Karena kursinya itu, ya, kursi untuk masuk surga itu sudah diperlihatkan pagi dan petang 2 kali. Ini kursinya diperlihatkan oleh Allah. Kursi surganya sudah diperlihatkan. Sebaliknya orang kafir, kursi nerakanya sudah diperlihatkan. Kira-kira tersiksa nggak itu? Tersiksa, pasti disiksa lagi itu. Tapi kalau orang muslim, orang beriman yang soleh tadi, gembira dia di kuburnya itu. Bahkan dia menikmati pertama sebelum masuk, sudah tahu dia bakal masuk surga itu. Makanya maaf ya kalau ada orang bajingan ya, tidak sempat tobat ya, tidak sempat tobat maksudnya ya, orang bajingan tidak sempat tobat, sholat nggak mau, benci dengan Islam, mati dia Jumat Kliwon. Orang pada nggak ada yang berani keluar rumah, takut jurignya kan gitu kan, itu bahaya, itu justru jatuh bisa ke syirik besar itu. Orang seperti itu dalam keyakinan orang muslim, boro-boro nakutin orang lain, dia sendiri sedang disiksa di alam kuburnya, di alam barzah disiksa, dia boro-boro nakutin orang, boro-boro nakutin orang, dia sendiri sedang disiksa. Tapi kan kebanyakan orang masih kalau ada orang yang seperti itu, pemabuk ya, tidak sempat tobat, benci Islam, mati Jumat Kliwon, orang nggak ada yang berani keluar karena takut jurignya. Kalau nggak berani keluar takut rampok, takut begal, itu nggak apa-apa, itu takut yang wajar, takut yang wajar. Kalau jalan subuh itu gitu ya, pergi ke masjid, lihat belakang, lihat ke depan, takut ada orang mukul gitu kan. Sekarang kan banyak orang yang begitu gitu kan. Nah itu wajar, nggak apa-apa takut seperti itu, wajar, nggak dosa itu. Jangankan sekelas kita ya. Tadi yang dibacakan surat Al-Qasas itu oleh imam itu ya, ayat 21-nya ya. Fa kharaja minha khaifa yataraqqab. Qala rabbi najjini minal qaumidz limin. Nabi Musa saja keluar dengan rasa takut. Takut sama siapa? Fir'aun dan bala tentaranya. Atas beliau berdoa, ya Allah selamatkanlah kami dari orang-orang yang zalim. Ya takut seperti itu wajar, takut seperti itu. Tapi kalau takut dengan juri, hati-hati. Takut dengan genderuwo, hati. Jadi kalau di sini ada rumah besar banyak gitu ya, orang pada takut juri, beli cepat itu kalau harga paling murah. Tapi jangan kita nakut-nakutin supaya dijual murah, itu dosa beda ya. Tapi kalau takut karena rumah itu tidak diisi sudah lama gitu kan, takut ada ular yang berbisa, takut ada maling, kalau malam-malam takut ada maling masuk, itu kita hati-hati, itu wajar, nggak apa-apa, tidak berdosa itu. Tapi kalau takut ada jurignya gitu ya, nah orang kan kebanyakan takut ada jurignya kan, karena dia sudah matinya dulu mati gantung diri, rumah itu dulu matinya mati gantung diri, sehingga pasti ini arwahnya arwahnya bisa kemana-mana gentayangan ya. Sekali lagi ya, kalau orang yang
Apalagi bunuh diri, hati-hati, jangan bunuh diri lah, walaupun kita dalam kondisi susah, seapapun susahnya, jangan bunuh, jangan putus asa. La tai'as min rahillah innahu la ya'asu min rahillah ilal qaumul kafir. Jangan putus asa rahmat Allah. Orang yang putus asa rahmat Allah adalah orang-orang kafir. Kalau dia sudah tidak percaya lagi dengan Allah, itu murtad. Kalau gantung diri karena tidak percaya lagi dengan Allah, murtad itu. Dia kalau murtad itu pasti disiksa, boro-boro nakutin orang lain. Jadi kalau ada rumah-rumah model begitu, beli aja ya, apalagi kalau murah ya, nggak usah takut juriknya ya. Nah, jadi harus bersih ya, kita salimul akidah yang lurus ya. Yang kedua, al-ibadatus sahihatu, ibadah yang sahih ya. Ibadah yang sahih, ibadah yang benar lah ya. Terutama ibadah mahdoh, karena ibadah itu luas ya. Kalau kata ulama itu kan al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali al batinati waz zahirati. Ini kata ulama ya. Kan al ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu sebutkan buat definisi supaya mudah dipahami oleh kita orang awam, termasuk saya ini orang awam ya, supaya mudah memahaminya. Jadi ulama membuat definisi. Rasulullah tidak pernah membuat definisi begitu. Al ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali al batinati waz zahirati. Saya sebutkan aja ulamanya lah, Ibnu Taimiyah lah. Nama aslinya bukan Ibnu Taimiyah, nama aslinya siapa namanya? Ustaz Ahmad? Ibnu Taimiyah itu nama aslinya siapa tuh? Ketua DKM nih, Ustaz Domlo nih. Ibnu Taimiyah kan terkenal ya, Ibnu Taimiyah. Nama kata ketua DKM namanya Abdul Halim, betul itu. Abdul Halim. Beliau seorang ulama ya. Beliau seorang ulama ya. Dan beliau adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah ya, bukan Syiah, bukan Khawarij, bukan Mu'tazilah ya, bukan Jabariyah, bukan Qadariyah, tapi Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan ibadah itu satu nama yang mencakup semua pengertian, baik ucapan maupun perbuatan, yang batin maupun yang lahir, sepanjang Allah mencintai dan meridhoinya. Itu ibadah. Ya kalau itu kan artinya luas pengertian ibadah itu ya. Masuk kamar mandi saja kan ibadah. Masuk WC tapi pakai kaki kiri kan gitu kan. Ibadah bukan? Ibadah lah. Masuk rumah kaki kanan, ucapkan assalam, itu ibadah. Jangan punten gitu ke rumah, ya punten ke rumah nggak usah lah. Assalamualaikum aja gitu. Ya, jangan juga apa namanya kulanwun ya. Nah, nggak usah. Assalam, kalau ketemu dengan sama muslim gitu kan, assalam, ibadah bukan? Kalau selamat pagi ibadah enggak? Ya enggak lah, selamat siang enggak lah, enggak jadi ibadah itu. Tapi baik, oh baik, tapi enggak jadi ibadah. Yang jadi ibadah itu assalam, bahkan menjawabnya hukumnya wajib, bayangkan. Tidak dijawab itu dosa itu. Tapi kalau banyak selamat pagi enggak dijawab ya enggak dosa ya. Cuma alangkah bagusnya dijawab selamat pagi lagi lah gitu ya. Nah, makanya kalau dengan non muslim kita kalau ketemu pagi selamat pagi, kalau siang selamat siang. Ini siang bukan malam. Nah, kalau malam selamat malam. Nggak usah assalamualaikum. Absis salam, sebarkan salam. Nah yang begitu-gitu tidak perlu diganti. Assalamualaikum tidak perlu diganti. Tidak perlu diganti yang begitu ya. Ada ibadah mahdoh ya. Ibadah mahdoh itu seperti sholat, saum, puasa maksudnya, zakat. Zakat itu termasuk ya ibadah ya. Bisa mahdoh keluar mahdoh juga. Termasuk haji. Ya, tata caranya kan harus sesuai dengan apa yang contohkan Rasulullah, dicontohkan oleh para sahabat, contohkan oleh para ulama. Sholat ya,
Sholat itu yang wajib itu ijma ulama 5 kali sehari semalam. Tapi ada yang mengatakan 3 kali. Tapi itu bukan Ahlussunnah. Yang 3 kali itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu sepakat bahwa sholat yang wajib itu 5 kali. Tapi ada yang mengatakan 3 kali. Ya itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, dan Nabi pun 5 kali ya. Jadi ulama itu sebetulnya untuk menggampangkan kita saja ya. Kalau ijma itu maksudnya sepakat ya, sepakat ulama. Tidak ada satupun ulama yang berkeberatan gitu. Tidak ada satu ulama yang keberatan, itu namanya ijma. Sepakat semuanya ya ulama itu bahwa sholat itu yang wajib 5 kali. Bahkan rakaatnya pun ditentukan gitu. Sholat subuh itu pasti 2 rakaat. Lantas Ustaz Ahmad ini ijtihad gitu. Sudah kata Ustaz Ahmad, Ustaz Jafar, mulai sekarang karena kita banyak dosa, bagaimana kalau kita 4 rakaat saja? Lantas saya bilang, setuju Ustaz Ahmad, kita mah banyak dosa, 4 rakaat. Nah itu jatuhnya ke ibadah tidak sahih. Orang sering mengatakan disebut jatuhnya ke bid'ah. Yang bid'ah itu yang begitu gitu. Bid'ah itu ada, ya seperti itu. Jangan kita juga benci dengan kalau ada orang ngomong bid'ah alergi gitu kan. Itu hadis banyak. Cuma jangan menggampangkan dikit-dikit. Itu bedanya itu aja. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Setiap tidak ada di zaman Rasulullah pasti bid'ah, enggak juga. Kan di zaman Rasulullah juga pesantren enggak ada. Sekolah juga nggak ada. Makanya sarana itu tidak jatuh kepada bid'ah. Sarana itu tergantung tujuan. Sarana itu tergantung tujuan. Di zaman Rasulullah ada pesantren nggak? Ada sekolah nggak? Nggak ada. Nggak ada di zaman Rasulullah. Bahkan mushaf kitab Quran ini nggak ada di zaman Rasulullah, supaya mudah gitu. Bahkan sakal disakal itu ya seperti sekarang ini, itu zaman Rasulullah nggak ada. Di zaman Abu Bakar pun belum ada, zaman Umar pun belum ada. Ya, disakal itu oleh kemudian generasi berikutnya supaya mudah dibacanya. Karena kita susah kalau karena kita bukan orang Arab dan bukan orang Arab asli gitu. Disakal biar gampang bacanya. Seragam semua kan. Makanya disebut mushaf Utsmani kan gitu ya. Jadi kembali tadi. Tapi kalau yang bid'ah jangan juga kita sedikit-dikit oh itu bid'ah. Memang benar bid'ah itu ada. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalatin finnar. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Setiap sesat adalah neraka sanksinya. Salat subuh tadi 4 rakaat karena Ustaz Ahmad. Kita sepakat semua di sini, termasuk ketua LKM-nya Ustaz Ramdhani. Udah Ustaz Jafar kayaknya banyak dosa, kita 4 rakaat aja. Kita kebetulan umroh bareng-bareng gitu. Pembimbingnya Pak Jafar umpamanya. Mulai sekarang kita tawafnya, karena kita ini masih muda semua. Bagaimana kalau 17 kali aja, nggak usah 7 kali gitu. Bagaimana? Setuju gitu kan, karena kita masih muda-muda. Kebetulan yang di bawahnya itu umurnya 30 tahun ke bawah gitu, antara 25 sampai 35 katakanlah gitu. Itu kan seger-seger gitu kan. Jadi kita 17 kali putaran, termasuk sa'i juga 17 kali putaran. Kan kalau pakai logika itu lebih banyak lebih bagus. Enggak juga. Tidak juga sedikit juga jawab bagus gitu. Udahlah kalau gitu mah, karena kita aki-aki ini, kebetulan saya juga aki-aki, yang di bawah aki-aki juga kan gitu. Bagaimana kalau kita sekarang tawafnya cukup 1 kali aja, sah nggak? Sa'inya 1 kali aja gitu, sah nggak? Nah itu yang disebut ibadah tidak sahih, itu yang begitu. Jangan ijtihad dalam masalah begitu. Sampai bulannya pun ditentukan. Bulan haji, ya katakanlah bulan haji itu adalah bulan Syawal, Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah kan? Nah, sampai tanggal 13 Zulhijjah.
Lantas kita bilang, udahlah bulan Syawal juga boleh lah kita melaksanakan ibadah haji. Maksudnya kalau kita mau mau wukuf di Padang Arafah, nggak usah nunggu tanggal 9 Zulhijjah. Sudahlah, kan ada sudah mulai nih berani ijtihad kan. Udahlah bulan Syawal juga boleh lah gitu. Kita supaya khusyuk daripada nanti nunggu orang jutaan, bayangkan serentak ba'da zawal lagi. Mendingan sekarang aja. Bagaimana itu? Sah nggak? Ya nggak sah, harus tanggal atau nggak usah terlalu jauh lah, tanggal 6, tanggal 5 gitu, atau tanggal 10 atau tanggal 11 wukufnya, sah nggak? Nah itu yang disebut bid'ah. Kalau dalam masalah muamalah, bid'ah itu seperti gini. Kan nikah itu disuruhnya kalau punya istri lebih daripada satu harus berbuat adil. Lantas saya, Ustadz, saya ini orang kaya, kekayaan saya triliunan. Kalau saya masih punya istri 10 juga sanggup berbuat adil. Lantas istrinya 10, sah nggak? Sah nggak? Ya nggak salah. Itu zina, itu di atas 5, di atas 4 itu. Di atas 4 zina. Rasulullah menyampaikan maksimal 4. Jadi jangan saya adil karena saya orang kaya, kekayaan saya mubadir. Saya punya istri 10 juga sanggup. Bukan masalah sanggup tidak sanggup ya gitu ya. Rasulullah sudah menyampaikan maksimal. Jadi kalau punya istri lebih daripada 4 itu namanya bid. Nah itu contohnya sederhana, bid'ah itu gitu, bid'ah itu. Tapi kalau dulu ya naik pesawat, dulu naik onta ya, mau hajian tuh naik onta, sampai kurus onta yang karena jaraknya jauh. Naik kuda, sekarang naik, itu sarana bukan? Sarana tergantung tujuan, nggak bid'ah. Tapi maaf ya, makanya kan kata Rasulullah, kuda ya nih, maaf ya, kuda yang ditambat, yang dipelihara, yang dimandiin, ngambil rumputnya segala macam untuk berjihad di jalan Allah, itu memandikannya saja, buang kotorannya saja, ibadah bukan? Ibadah. Tapi sebaliknya, kuda yang dipakai judi, ya, memandikannya, membuat kotorannya, hukumnya haram. Makanya kalau sarana tergantung tujuan ya, sarana itu tergantung tujuan. Golok gitu ya, golok kalau buat kurban besok gitu diasah tajam gitu ya, itu ngasahnya ibadah nggak? Ngasahnya ibadah ya, kalau disuruhnya yang tajam kan gitu. Tapi kalau kita beli golok ke pasar yang paling bagus ya, sekarang ada golok yang harganya sampai di atas harga mobil ya, ratusan juta ya. Ratusan juta, saya lihat di TV itu ada golok pisau ratusan juta harganya. Nah itu kalau saking tajamnya, luar biasa itu. Nah niatnya kita beli itu untuk motong tetangga, itu dosa enggak? Dosa enggak? Dosa. Makanya sarana tergantung tujuan. Kalau sarana tergantung tujuan. Sekali lagi ya. Tapi kalau ibadah itu terkait dengan 6: waktu, tempat, cara, sebab, jenis, hitungan. Ingat-ingat ya. Ibadah itu terkait dengan 6: waktu, tempat, cara, sebab, jenis, hitungan. Contoh tadi hitungan yang paling gampang ya, nikah punya istri 5, bid'ah enggak? Contoh sederhana aja kan gitu. Itu tidak, ibadahnya tidak sahih itu ya. Salat maghrib 5 rakaat ya, itu bid'ah. Atau salat maghrib kalau di jamak qashar 1,5 rakaat, padahal walaupun di jamak qashar tetap 3, isanya 2. Kenapa isanya 2? Nah, Imam Rasulullah begitu gitu. Nah itu. Jadi jangan ngada-ngada lah yang gitu mah. Ya. Contoh jenis ya. Laki-laki nikah dengan laki-laki itu bid'ah enggak? Nah, bid'ah itu. Enggak bakal punya anak gitu.
bisa musnah itu. Makanya kenapa kaum Sodom itu dulu zaman Nabi Lut itu dimusnahkan, musnah sendiri itu, nggak bakal punya keturunan. Perempuan dengan perempuan lesbi juga bakal punya keturunan gitu. Makanya nikah itu dalam Islam, dalam kitab-kitab fikih sepakat semua ulama harus beda jenis kelamin, harus beda jenis kelamin. Jangan begini, yang penting suka sama suka walaupun satu jenis. Wah, itu ngaco, itu bid'ah itu. Jadi nikah yang satu jenis hukumnya bid'ah itu. Paham nggak kira-kira? Nikah satu jenis itu bid'ah, Pak Ketua Yayasan ya. Jangan nikah satu jenis ya, jangan ya. Yang penting saya naksir, yang penting saya ridho. Oh, ini kok pakai naksir, pakai ridho lagi bahasanya. Yang penting saya enjoy. Wallahu akbar. Allah ngatur itu justru supaya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Nikah itu satu jenis itu nggak benar. Perempuan dengan perempuan nggak benar, laki dengan laki nggak benar. Ya, itu bid'ah. Jadi kalau ada perempuan lesbi itu bid'ah. Itu jenis ya. Contoh lagi jenis ya. Karena sekarang ini kambing banyak penyakit mulut, sapi banyak penyakit kuku dan mulut, maka sekarang diganti dengan ayam 100 ekor. Bid'ah itu, paham nggak kira-kira? Itu bid'ah. Cuma kalau kita mau infak, mau infak terkait dengan ayam boleh nggak? Oh boleh lah. Dengan gurame juga boleh. Gurame 1 kuintal ya boleh, itu bagus itu. Ya dia juga kurban, ya gurame juga dikeluarin, ya bagus itu. Tapi kalau kurban cuma sebut jenisnya, ya kambing, domba, onta, sapi, kebo gitu kan. Gurame mah nggak masuk. Gurame nggak masuk. Ikan tuh nggak masuk gitu. Ya ayam juga tidak masuk. Kuda aja tidak. Padahal kuda itu halal. Kuda itu halal. Ya kuda itu termasuk yang halal ya. Saya baru sekali makan daging kuda itu di Jogja. Di Jogja itu ada makan kuda ya. Cuma sayang kudanya kuda yang mungkin sudah tua, dipotong jadi agak liat ya. Hanya ingin tahu aja rasa daging kuda lah. Daging kuda tidak boleh diharamkan ya, tapi tidak boleh dipakai kurban. Nggak boleh dipakai kurban. Walaupun harganya mahal. Kuda itu sampai 5 miliar. Karena cinta saya kepada Allah, saya kurbankan kuda ini yang harganya 5M. Ya nggak bisa lah ya. Nah itu contoh bid'ah itu seperti itu ya. Jadi kita ibadah yang soheh, ibadah itu harus soheh, apalagi ibadah ngadoh ya. Nah jadi yang ketiga, ini masih ada waktu? Masih 10 menit ya. Yang ketiga adalah al-akhlakul hamidah ya, akhlak yang terpuji. Akhlak ini penyempurna iman. Makanya kan ada hadis akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqa. Sempurna iman seseorang itu karena akhlaknya yang baik. Jadi akhlak itu penyempurna. Kalau orang ya akidahnya nggak lurus, ibadahnya nggak benar, tidak disebut akhlaknya yang sempurna. Karena akhlak itu menyempurnakan keimanan. Jadi jangan begini, akhlak yang didahulukan, jangan mungkin. Cuma kalau orang sudah berakhlak baik udah otomatis ya. Sama dengan begini, takwa itu pasti orang mukmin. Tapi tidak setiap orang mukmin jatuh ke takwa. Karena takwa itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Kan tidak setiap orang beriman beramal soleh. Pasti tidak. Makanya al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang kan gitu. Jadi akhlak itu adalah penyempurna. Harus berakhlak, harus. Bahkan Siti Aisyah itu ditanya tentang akhlak. Akhlak itu, maaf ya, Siti Aisyah ditanya oleh para sahabat, bagaimana akhlak Rasulullah? Kaifa kana khuluqu Rasulillah Muhammad SAW? Kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Al-Quran yang hidup, Al-Quran yang berjalan. Itulah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Rasulullah itu
melaksanakan Quran. Kalau Rasulullah kan tidak disebut melaksanakan Quran dan sunnah ya. Kalau Rasulullah melaksanakan Quran, karena Rasulullah itu sunnah itu adalah Rasulullah sendiri. Jadi Rasulullah melaksanakan Quran itu disebut akhlak, akhlakul karimah, akhlak yang mulia ya. Jadi kita sebagai orang beriman harus punya akhlak yang baik ya, akhlak yang baik ya. Kalau kita kan, kalau saya pernah belajar dulu ya di Kiai Haji Abdullah ya. Kiai Haji Abdullah itu dulu temannya Buya Hamka. Itu ada diktat ya tentang akhlak, tulisan Kiai Haji Abdullah temannya Buya Hamka. Dan saya pernah ngajar dulu akhlak di Kebayoran ya, dulu di Al-Azhar itu 1 tahun ya, 2 semester ya. Itu tahun 92 ya, tahun 92. Itu akhlak itu saya baca bukunya ya, buku tulisan beliau ya, tulisan Kiai Haji Abdullah itu. Akhlak itu adalah perangkat tata nilai yang bersifat samawi dan azali, yang mewarnai cara berpikir, berbuat, bertindak seorang muslim, baik terhadap dirinya, terhadap sesama manusia, terhadap Allah, terhadap Rasul, terhadap malaikat, terhadap kitab, terhadap lingkungan. Luas ya kalau lihat begitu Mbak ya. Ini kata Kiai Haji Abdullah ya, untuk memudahkan juga mungkin kepada orang awam ya. Jadi akhlak adalah perangkat tata nilai yang bersifat samawi dan azali, yang mewarnai cara berpikir seseorang, baik terhadap dirinya, terhadap sesama manusia. Sesama manusia itu luas gitu kan, terhadap orang tua, terhadap anak, terhadap suami, terhadap istri, terhadap tetangga, terhadap sesama muslim dengan non muslim gitu kan, antar negara dan seterusnya, bahkan terhadap Allah, terhadap Rasul, terhadap malaikat, terhadap kitab, terhadap lingkungan, disebut akhlak itu menurut Kiai Haji Abdullah. Makanya wajar kalau tadi hadis menyebutkan, saya tanya bagaimana akhlak Rasulullah? Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Al-Quran berjalan. Jadi akhlaknya kita, umumnya maaf contoh ya, akhlak ya, ketemu dengan orang beriman mengucapkan Assalamualaikum, tidak usah selamat pagi, selamat sore, nggak usah kita dengan sesama, walaupun ketemunya di Amerika, tapi dengan teman yang muslim juga di sana gitu kan, dengan sama muslim atau bukan teman tapi orang muslim di sana, kita ucapkan Assalamualaikum, dapat pahala nggak? Oh iyalah dapat pahala, mengucapkannya sunat ya, menjawabnya wajib. Jadi kalau ada orang dari luar ya Assalamualaikum, semuanya nggak ada yang jawab satupun, dosa semua. Dari luar Assalamualaikum, ada yang jawab 1 orang, yang dapat pahala yang 1 orang aja, yang lain nggak dapat pahala. Yang menjawab itu yang dapat pahala. Makanya menjawabnya kalau banyakan fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu bukan hanya nyolatkan mayat aja ya, menjawab salam juga kalau banyakan itu fardu kifayah. Kalau sudah dijawab sama 1 orang, orang itu yang dapat pahala, yang lain tidak dapat tapi tidak berdosa. Beruntung ya yang jawab dapat pahala karena hukumnya wajib. Tapi kalau hanya 1 orang, itu wajibnya wajib ain, harus dijawab. Kalau nggak jawab ya dosa. Jadi tidak usah diganti ya sama pagi sama siang. Kan ada orang yang ingin mengganti ya, ingin mengganti, ada aja orang ingin mengganti yang begitu gitu ya. Nah itu kalau diganti jadi bid'ah, jadi good morning ya bid'ah lah gitu. Maksud saya kalau sesama muslim gitu kan. Tapi kalau dengan non muslim tidak bid'ah, ya memang wajar lah, selamat pagi sama siang sore nggak masalah gitu. Kan maknanya sama aja Ustaz, bukan maknanya sama aja ya, beda lah ya, yang satu ibadah, yang satu bukan. Absis salam ya, itu akhlak yang baik, yang sopan. Terus harus ramah juga anak terhadap orang tua. Bagaimana anak terhadap akhlak terhadap orang tua? Hati-hati. Kata Allah, fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Wahfid lahuma janaha zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Surat apa itu? Santri hafal kayaknya. Surat apa dek? Coba lihat dek, surat 17 ya, ayat 23 24 ya. Surat 17 ayat 23 24. Surat 17 ya. Surat Bani Israel, surat Al-Isra ayat 23 24. Akhlak terhadap orang tua. Coba lihat.
Terjemahnya aja. Ya Ustadz Ahmad Bangga. Dan Tuhan telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Jadi kalau masih punya orang tua, hati-hati ya. Apalagi orang tuanya sudah tua banget ya. Di situ kan jika Anda memerawat, memelihara kedua orang tua yang sudah tua, jangan sekali-kali mengatakan maksudnya ucapan yang menyakitkan. Jangan sampai kalian bilang begini, ibu sudah diurus masih aja rewel. Diem dong bu, udah buang airnya bau lagi gitu. Wah, itu nggak boleh, itu menyakitkan bukan? Itu menyakitkan. Aja nggak boleh. Sekarang ini, sekarang dari dulu juga ada ya, ada orang yang berani membunuh orang tua, ibu kandungnya Allah summa nauzubillahi min dari salah didik dia. Makanya berbahagialah orang yang punya anak soleh. Jangankan di akhirat, di dunia juga kalau punya anak yang soleh itu sangat bahagia. Apalagi di akhirat itu udah pasti. Ya, apalagi di surga, udah pasti. Di surga mah nggak ada yang susah ya. Cuma di surga nggak ada yang pakai kacamata, nggak ada yang rambutnya gondrong. Jadi yang rambutnya gondrong itu nggak bakal masuk surga. Rambut yang gondrong nggak bakal masuk surga ya. Yang berjenggot nggak bakal masuk surga ya. Apalagi jenggotnya putih, nggak bakal masuk surga itu. Pakai masker juga nggak bakal masuk surga itu. Ya. Jadi di surga itu, maaf ya, umurnya 33 tahun, bayangkan ya, umur 33 lagi sedang-sedangnya. Jadi kalau adik ini masih muda ini, ada berapa umur? 20 ya? 20 ya. 20 wafat umpamanya, nanti masuk surga beliau 33. Pak Jafar 70 tahun gitu ya, mati umurnya jadi 33. 100 tahun yang mati dia orang beriman masuk surga 33 tahun. Jadi semua merata, laki perempuan sama merata 33 tahun. Kenapa? Belum, beda ya. Jadi tingginya kalau baca hadis 60 hasta. Baca hadis ya 60, makanya jelma pendek nggak bakal masuk surga. Iya, orang pendek nggak bakal masuk surga ya, karena masuk surga itu 60 hasta, ganteng kayak Nabi Yusuf, kayak Nabi Adam. Ternyata Nabi Adam tuh ganteng juga ya. Saya baca dalam hadis itu kayak Nabi Adam, kayak Nabi Yusuf, ganteng. Cuma tadi kan yang ngomong bidadari. Bidadari itu kalau dibandingkan dengan istri yang solehah pada saat hidup di dunia ini, itu lebih baik istri yang solehah. Bidadari itu bukan bawaan di dunia. Jadi bidadari itu adalah perempuan yang disiapkan oleh Allah. Gak nulis gitu kabeh kan? Gak nulis kabeh gitu ya. Gak nulis kabeh. Nu goreng bukan kayak model bintang film gitu. Gak nulis kabeh gitu. Jadi lamun aki-aki maut menang bidadari itu yang terakhir masuk surga, yang terakhir ya. Kalau masuk neraka dulu gitu. Karena setiap orang beriman itu pasti masuk surga. Walaupun punya dosa besar, tapi masuk neraka dulu, dicuci neraka sesuai dengan. Begitu terakhir dia masuk surga, yang terakhir dia masuk surga itu 72 bidadari. 72 bidadari. Makanya kalau ingin hidup yang enak-enak, nantilah di akhirat aja lah. Kalau sekarang di dunia pasti ada lah, masalah itu pasti ada. Bidadari bayangkan ya, itu perempuan yang diciptakan oleh Allah. Cuma antum jangan dibayangin bangunannya gimana gitu kalau 60 hasta. Yang buatnya juga bukan tukang, bukan arsitek biasa, yang buatnya Allah sendiri yang ciptakannya.
Jadi ganteng-ganteng yang hidung pesek nggak bakal masuk surga. Di surga masuknya hidung yang mancung-mancung, ya, kuning langsat ya. Jadi orang hitam tidak akan masuk surga. Jadi walaupun hitam sekarang gitu, kalau masuk surga jadi ganteng. Kalaupun sekarang bintang film ya, bintang Hollywood gitu ya, masuk neraka nggak bakal jelek jadi jelek gitu. Paham nggak kira-kira? Kan wujuhu yaumaidin surat Al-Ghasyiyah itu kan. Jadi wajah-wajah mereka itu akan buram gitu, tapi wajah orang beriman berseri-seri. Harus yakin yang begitu-gitu itu, yakin gitu. Ini habis waktunya ya. Oh tadi bunyi ya. Insya Allah lah bulan depan kita terusin lagi. Insya Allah kalau ada umur ya. Ya kalau ada umur. Jadi mudah-mudahan Ustadz Iman mantan ketua DKM ini ya Allah maafkan dosanya. Ya. Allahumma yarham. Mari kita sama-sama berdoa pada Allah SWT. Kita akhiri dengan kifarat majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.